Ya, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad bin Abdullahi wa la hawla wa la quwata illa billah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wa hlul 'uqdatan min alsinatina yafqahu aqwalana. Ya, alhamdulillah kita bisa belajar kembali dalam materi kita. Pembahasan eh al-istisna ya. Kemarin sudah dibahas. Jadi insya Allah kita hari ini murojaah ya. eh Kemarin al-istisna sudah kita bahas. Yang pertama itu adalah berkaitan dengan definisinya ya. Definisi al-istisna. Al-istisna itu tinjau dari logotan secara bahasa artinya adalah eh mutlaqul ikhraj. Artinya mengeluarkan ya, mengeluarkan secara mutlak, artinya nggak mengeluarkan sesuatu yang apa namanya, yang jelas, pokoknya itu mengeluarkan aja. Ini secara lugatan. Adapun istilahan, menurut istilah ulama nahwu, al-istisna itu adalah al-ikhraju bi illa au ihda akhwatiha. Artinya adalah mengeluarkan ya dengan kata illa ataupun salah satu di antara saudari-saudarinya. Ya nanti akan kita bahas ya ada watul istisna ya. Dan mengeluarkan dengan kata ilah ataupun salah satu saudarinya. Mengeluarkan apa? Li syai'in terhadap sesuatu. Laula dzalikal ikhraju yang kalau bukan karena pengeluaran kata apa namanya ikhraj tadi, lakana dakhilan fi ma qabla adati, maka niscaya sesuatu tersebut akan masuk ke dalam sebelum adatnya. Ya. Ini definisi al-istisna atau al-istisna. Wa misalu qouli seperti contohnya najahat talamizu illa amiron. Para murid itu mereka berhasil kecuali Amir. Di sini kalimat ini ada istisna yaitu kata ilah ya. Dan kita menggunakan kata ilah artinya mengeluarkan Amir dari barisan para pelajar yang berhasil. Nah, ini kata ilah jadi mengeluarkan kata Amir dari para murid yang berhasil. Yang kalau seandainya tanpa ada kata ilah kita hapus ilahnya atau Amir dan Amira juga, maka ini saya Amir itu masuk ke bagian para murid-murid yang berhasil. Nah, ini definisi al-istisna lugatan wa istilahan ya. Nah, lalu berikutnya setelah menjelaskan definisi baru beliau menjelaskan ya, penulis menjelaskan ada watul istisna yaitu instrumen yang bisa digunakan untuk istisna, dan itu banyak tapi di sini sebutkan 8 saja. Yang 8 ini dibagi menjadi diklasifikasikan menjadi tiga hal ya. Yang pertama dia selalu huruf yaitu kata ilah, dan ada yang selalu isim ada 4 yaitu kata siwa, suwa, sawa, dan ghairu. Ini selalu isim. Nah, yang ketiga ada yang kadang huruf, kadang fiil, yaitu ada 3 yaitu khola, ada, dan hasya. Nah, ini pembahasan pertama terkait dengan istisna, dimulai dari eh, ta'rifnya, lugatan wastilahan, dan juga ada watul istisna. Sampai sini dulu ada pertanyaan.
Maaf Ustadz yang eh, kita pernah bincang tentang istisna ini waktu itu saya ada sebut tentang yang satu ayat dalam surah Ali Imran tuh Ustaz dah jumpa mungkin penjelasannya dalam tafsir atau apa tuh yang Ayat berapa? yang ada perkataan illa romza Oh iya, yang waktu itu saya nanya di mana mustasna minhunya. oh iya. Udah ada, ibu dapat jawabannya gimana? Belum. Oh belum. Belum Ustaz, nggak tahu nyarinya di mana Ustaz. Bisa jadi nanti nanti dijelas saya cari deh. Bisa jadi karena dia munqati ya. Kita udah ini munqati belum? Kayaknya belum ya. Ada istisna itu munqati, ada mutasil. Udah disebutkan belum Oh ya? belum, Belum kayaknya ya. Oh berarti belum. nanti insya Allah ya. Ya, Ada mutasil, ada munqati. Nah nanti insya Allah di akhir akan kita jelaskan dua istilah ini. Baik. Ada pertanyaan sampai sini? Kalau nggak ada kita lanjut ya. Bentar. Baik, baik. Lanjut ya. Nah, ya, baru selanjutnya kita bahas sesuai dengan klasifikasi tadi ya. Illa yang selalu huruf dan juga siwa, suwa, sawau, dan goiru yang selalu isim. Baru terakhir nanti kita bahas yang kadang huruf, kadang fiil. Ya, kadang huruf, kadang fiil. Dan itu kata khala, hasya, dan ada ya. Yang pertama illa dulu. Nah, di sini illa mustasna atau kata setelah illa itu ternyata tidak terlepas dari tiga kondisi. Ya, tiga kondisi. Di mana kondisi yang pertama adalah dia selalu mansub ya, wujubun nasbi ala istisna. Yang kedua, jawazu itba'ihi lima qabla illa ala annahu badalun minhu ma'a jawazi nasbi ala istisna. Ini bisa dua. Bisa badal, ya bisa badal, ya bisa badal, mengikuti sebelumnya, artinya bisa marfu, mansub atau majrur, atau bisa juga dia mansub juga karena istisna. Jadi hukumnya jawaz, ya. Ini yang kedua. Nah, Mbak Ivi sudah gabungnya, alhamdulillah. Teva nih ya, Teva ini mah. Teva barakallah ya. Saya Teva ya. Selamat Ustaz, Alhamdulillah. Nah, baru selanjutnya adalah wujubu ijro'ihi ala hasabi ma yaqtadihil amil amil al-madhkur qabla. Nah, ini sesuai dengan sebelumnya, sama seperti nggak ada kata ilah aja ya. Baik, yang pernah saya sebutkan, saya pernah apa pernah kita pelajari, intinya ada tiga ya. Ada wujubun nasbi, ada al-itba atau nasab atau hasabul awamil. Dan ini tidak terlepas dari kondisi-kondisi kalimat tersebut. Yang kondisi kalimat tersebut ada empat istilah yang perlu kita pahami. Yang pertama ada tam. Tam ini adalah sebuah kalam yang memang rukunnya itu ada. Ada mustasna, ada mustasna, ada tulis istisna. Mustasna minhu itu artinya kata sebelum illa, mustasna setelah kata illa, ada tulis istisna itu adalah ya ilahnya itu sendiri, ada tulis istisna sempurna ya. Nah, ini tam. Kalau nakis adalah kata yang kalam itu semuanya ada kecuali mustasna minhu sebelum kata ilahnya nggak ada. Nah, itu namanya nakis. Ya, ini dua istilah.
yang berbeda, yang berseberangan. Baik, sebentar mohon maaf. Baik, ya. Ini dua istilah ya, ditinjau dari mustasna minhunya ada apa enggak. Kalau ada berarti tam, kalau enggak ada nafis. Adapun mustasna dan ada tuh istilah selalu ada ya. Terus berikutnya adalah ada istilah manfi, ada istilah mujab. Apa manfi? Manfi itu artinya adalah kalam tersebut didahului dengan nafi, nahi, atau istifham. Nafi, nahi, atau istifham. Sedangkan mujab berarti terlepas dari salah satu di antara tiga tadi, nggak ada nafi, nggak ada nahi, dan istifham. Berarti ada empat istilah yang perlu kita bahas. Jadi kalau yang kedua ini manfi mujab ini apakah didahului dengan nafi, nahi, atau istifham? Kalau ada berarti manfi, kalau nggak ada berarti mujab. Dari empat definisi berarti ada empat kemungkinan, ya. Yang pertama ada tam mujab, yang kedua tam manfi, yang ketiga nakis manfi, yang keempat nakis mujab. Namun di antara empat ini ya selalu semuanya ada kecuali yang keempat ini nggak mungkin ada ya. Berarti ada tiga di sini. Pertama tam mujab arti tam artinya ada mustasna minhu, terus yang kedua mujab nggak ada nafi, nahi, ataupun istifham. Nah, maka kalau seperti ini maka wajib dibaca mansub seperti kalimat qaumal qaumu illa zaidan. Semua kaum ini berdiri kecuali si Zaid. Di sini kalau kita lihat dia termasuk tam, yaitu ada mustasna minhu, ada al qaumunya, ya. Dan dua mujab nggak ada manfi, nahi, nggak ada nahi, nggak ada nafi ataupun tidak ada sifat. Maka kata mustasnanya Zaidan itu wajib dibaca mansub. Nggak ada cara baca yang lain. Nggak boleh dibaca illa Zaidun, nggak bisa dibaca illa Zaidin, ya. Gitu ya. Nah, ini yang pertama. Contoh yang lain adalah kharajan nasu ila amdan. Baik, jelas ini ya. Nah, yang kedua adalah tam dan manfi. Dia tam sempurna tapi manfi, ya, tapi manfi. Dia tam artinya ada mustasna minhunya. Yang kedua manfi berarti kalau nggak ada nafi, nahi, atau istifham. Nah, contohnya seperti maqamal qaumu illa zaid. Nah, di sini illa zaidun atau illa zaidan. Di sini kita lihat kalimatnya tam karena ada mustasna minhu yaitu kata kata al qaumunya. Nah, yang kedua dia manfi. Kenapa? Karena didahului dengan nafi yaitu kata ma di sini, ya. Nah, kalau seperti ini maka bisa dua kata zaidnya, bisa itba artinya badal dari sebelumnya, yaitu badal dari mustasna minhunya itu kata al-qaumu karena al-qaumunya mansub marfu, maka ila zaidun boleh. Jadi zaidun itu sebagai badal dari al-qaumu. Ini hukumnya boleh. Nah, tapi boleh juga kita baca mansub ila zaidan. Kalau ditanya kenapa mansub? Karena jadi mustasna. Karena jadi mustasna, ya. Baik. Dan hukumnya boleh. Dan kemarin yang sering dipakai apa?
Yang sering muncul al-itba ya, yang sering muncul ya. Demikian. Ini kondisi kedua. Nah, yang ketiga adalah nakis manfi. Kalau ada nakis pasti manfi. Nakisnya berarti mustasna minunya nggak ada ya. Sedangkan manfi berarti siak atau kalamnya kalau nggak dulu nafi, nahi atau apa namanya Istifham. istifham. Seperti misalnya contoh kalimat ma hadara illa aliyun. Ma hadara illa aliyun. Nah, ini artinya adalah tidak ada yang ada kecuali Ali. Di sini kalau kita lihat kalamnya, eh, dia termasuk nakis karena nggak ada mustafa minhu ya, nggak ada di sini disebutkan adanya ada tulis istisna dan apa namanya mustasnanya saja. Yang kedua pasti manfi karena ada nafi di situ, ya, gitu. Nah di sini kata Ali maka dibaca sesuai amil. Nah, di sini karena dia karena hadoro tidak ada fa'ilnya maka dia menjadi fa'il Ali jadi fa'il. Ya, jadi sama seperti nggak ada kata ilah saja sebenarnya, ya, gitu. Atau misalnya kalau yang mansub maro'a itu ila aliyan, nah ilahnya jadi maf'ul bih dari kata ro'a itu. Jadi sama kayak kayak nggak ada ma dan ilah aja, ro'a itu aliyan gitu aja. Atau kalau majrur ma marartu illa bi aliyin, ya. Nah ini kondisi yang ketiga dengan kata ilah. Jelas sampai sini. Pak Ustadz, yang kondisi yang kedua itu kan ada dua kemungkinan, Betul. itba ataupun nasab. Kenapa tadi dikatakan yang paling sering kita jumpa itu yang itba? Yang itu Pak, betul. Kenapa tuh Ustadz? Ya memang sering sering ini aja ala alsinatil Arab, pokoknya yang sering muncul di lisan Arab yaitu seperti syahadat kita. La ilaha illallahu, ya. Ya, Nah gitu. Jadi sering munculnya begitu. Gitu ya, Bu. Nah, ada lagi pertanyaan? Baik. kalau yang contoh yang eh, la haula wala quwata illa billah itu tam manfi juga ya Ustaz? La haula Eh, itu nakis manfi itu. nakis. Oh, betul betul. Karena enggak ada mustalsa minhu dan dia manfi ya. Nakis manfi yang majrur ya Ustaz. Betul, karena ada huruf jar ya. Baik. Gimana jelas? Ini yang kata ilah ya. Ya, Baik. Nah, kalau sudah kata ilah, nah baru kita lanjut dari klasifikasi pertama ya. Kalau ilah yang salah huruf sudah. Nah, sekarang bagaimana kalau yang isim? Siwa, sowa, dan sawa, dan goiru. Di sini kita pakai goiru dulu ya, karena yang selebihnya akan ikut. Pada dasarnya, kalau kata mustasna setelah kata goiru itu selalu dibaca majrur, ya.
Kata setelah goir itu selalu majrur. Kenapa majrur? Karena mudhof ilaih. Terlepas apakah dia tam, apakah dia nakis, apakah dia eh, manfi ataupun mujab. Nah, pokoknya dia setelah kata goiru itu dibaca majrur aja. Ya, karena disebabkan mudhof ilaih dari kata goiru itu sendiri. Nah, ini clear ya. Nah, itu oke. Setelah kata goiru pasti wajib mudhof ilaih. Nah, sekarang kata goirunya itu sendiri gimana? Nah, kalau kata goiru itu sendiri, maka dia mengambil hukum mustasna yang tadi dijelaskan. Kalau tam dan mujab maka wajib mansub goiro. Kalau dia tam tapi manfi maka bisa itba'at badal ataupun mansub karena mustasna bisa goiru, goiro, goiri ya. Nah, terus kalau dia manfi dan nakis dan manfi maka dia dia apa? Maka dia sama asabal awamil bisa goiru, goiro dan goiri. Contoh yang tamujab ya, misalnya komal komu goiro zaidin. Tidak ada kaum yang berdiri kecuali si Zaid. Di situ kata ghairu mansub karena dia taman fi tamujab yang tadi disebutkan wajib mansub ya. Karena mustasna di situ. Adapun Zaidin tadi selalu mudhof ilaih majrur. Nah, terus kalau tam dan manfi gimana? Maka bisa itba, bisa nasab, bisa itba, bisa mansub. Seperti maqamal qaumu ghairu Zaidin. Tidak ada kaum yang berdiri kecuali Zaid. Di sini ghairu itu itba badal dari kaum. Bisa juga mansub goiro karena apa? Karena mustasna ya. Nah, ini taman fi. Nah, kalau nakis manfi gimana? Hasabal awamili. Seperti contohnya maqama goiru zaidin. Maqama goiru zaidin. Goiru jadi file dari koma. Karena tadi ngikut sebelum sesuaiin aja. Ya. Maro itu goiru zaidin jadi maf'ul bih mansub. Ma marortu bi goiri zaidin. Jadi hasabal awamil goiri. Adapun zaidnya sama. Mudhof ilaih majrur. Baik. Nah ini kata goiru. Yang suwa sawa sama. Kalau siwa dan suwa gampang lah ya karena isi mankus. Jadi apa isi maksur maksudnya. Jadi gimana pun tetap dibaca siwa. Cuma tinggal irobnya aja. Fi mahali nasbin, fi mahali jarah atau fi mahali rafin. Kalau sawau baru kayak goiru. Sawau, sawa, sawai. Baik. Ini kata goiru yang terakhir kita bahas ya. Baik. Ada pertanyaan sampai sini? Jelas ya. Kalau yang ini udah belum? Yang ada khala, ada dan hasya. Kayak udah semua ya? Waktu itu secara ringkas ada disebut Belum yang dibaca berarti ya? isim setelahnya ada dua kemungkinan tuh Ustaz. Oh, berarti Nasab tapi dengan belum dibaca hujah. ya? Belum kayaknya Ustaz. Belum ya, baik. Nah, nanti insya Allah untuk yang ini akan kita baca sebagai penutupan nanti insya Allah di pertemuan berikutnya ya. Nah, kita hari ini meroja saja. Dan insya Allah dilanjut di pertemuan berikutnya. Ada pertanyaan sampai sini, Ibu? Oke, ada. Kalau nggak ada, mungkin ini aja yang kita bahas. Nanti insya Allah kita lanjut pembahasan penutup mustasna ya. Sebelum kita lanjut tentang kata la ya la an nafiyah lil jins. Dan nanti yang akan ada tafsilnya juga insya Allah. Ini aja nanti selalu dilanjut. Wallahu a'lamu bissawab.